Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan ganjaran yang berlipat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya mana Pak kemarin, Pak? Saya mana kemarin? Buka. 2 minggu yang lalu ya? Sahadat ya? Sahadat ya? Musyahadat. Oke, baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala mata'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma'na asyhadu anna Muhammad mana asyhadu alla belum. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah al-wahidul ahad al-awwalul qadim al-hayyul qayyum al-baqid daim al-khaliq ar-razzaq al-alim al-qadir al-fa'al lima yurid masyaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir fa huwal qadimu wa ma siwahu hadis wa huwal khalq wa ma siwahu makhluq wa kalamuhu qadim ka sairi sifati li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat fi dzati was sifat wal af'ali subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Adapun makna saya bersaksi bahwa makna asyhadu alla ilaha illallah adalah kita mengilmui, meyakini dan membenarkan bahwasannya tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang berhak disembah ya di alam raya ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha Esa, Maha Pertama, Maha Terdahulu, Maha Hidup, Maha Berdiri sendiri, Maha Kekal, apalagi nih, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang berilmu, yang mentakdirkan dan melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Yang Allah kehendaki akan terjadi dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Mausufun bi kulli kamalin. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu seluruh sifat-sifat yang mulia. Munazzahun an kulli naqsin. Dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dan maha melihat, maha terdahulu, dan yang selain Allah itu baru. Allah itu pencipta, selain Allah itu yang dicipta atau makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala itu qadim ya. Baik, dan seterusnya. Oke, jadi itu makna syahadat Pak, panjang ya. Gitu, penjelasannya aja. Ada beberapa yang belum kita garis bawahi. Jadi pangkal dari apa? Sebenarnya keimanan, iman itu kalau didefinisikan secara utuh, dia paling tidak 3. Mengimani dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan konsekuensi keimanan tersebut dengan anggota badan. Kecoa. Lempar aja Pak, lempar. Kurang kenceng. Bahasa Arab itu qaulun bil lisan
wa ta'qid wa namanya wa i'tiqadun bil jinan wal amalu bil arkan. Jadi diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan konsekuensinya dengan anggota badan. Seperti itu. Tapi pada dasarnya orang itu beriman hatinya dulu. Setelah di hatinya udah, ketika hatinya sudah sudah bersyahadat, maka dia sudah masuk Islam. Baru kemudian dia ucapkan dengan lisannya, baru kemudian dia lakukan konsekuensinya dengan anggota badan. Seperti itu. Contoh, ada orang dia mau bersyahadat, mu'alaf ya, dalam hatinya dia udah bersyahadat. Habis itu dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu mati. Misalkan, berarti kan dia belum melakukan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Belum kan? Udah masuk Islam belum? Udah, karena minimal hatinya itu. Atau kita buat lebih ekstrim lagi. Dalam hatinya dia sudah meyakini Allah. Mau syahadat, meninggal duluan sebelum berucap. Tapi hatinya sudah yakin. Itu bagaimana? Sudah masuk Islam. Karena ya sudah meyakini. Karena pangkal dari keimanan itu adalah hati. Meyakini. Nah, tapi ketika dia punya waktu lebih, maka dia mempunyai kewajiban selanjutnya. Yang tadi, yang keyakinan dalam hatinya harus dia ucapkan. Dan harus dipersaksikan oleh orang lain. Makanya biasanya kalau mu'alaf itu kan di masjid, di mana, di KUA, atau minimal panggil tetangga. Tahu dia udah Islam. Karena nanti kaitannya sama banyak hal. Kaitannya sama hak zakat, kaitannya sama cara mengubur, cara memandikan, cara mensolati, ya kan? Seperti itu. Termasuk warisan. Karena bapak sama anak kalau lain agama, satu Islam satu kafir, nggak bisa saling mewariskan. Nggak boleh. Secara hukum Islam terputus. Jadi kan bapak itu mewariskan kepada anak, sebaliknya anak mewariskan kepada bapak kan. Tapi ada penghalang, yaitu kekafiran. Kalau kemudian anaknya Islam meninggal, bapaknya kafir nih, nggak dapat bapaknya. Atau bapaknya Islam meninggal, harusnya kan anaknya dapat, anaknya kafir, nggak dapat. Itu namanya hajiz, penghalang. Kemudian kalau orang kafir boleh disolatkan nggak? Nggak boleh, haram disolatkan. Kalau dimandikan boleh, dikuburkan boleh. Kalau oleh teman-teman sesama agamanya tidak dilakukan itu, nah kita yang ambil alih. Artinya misalnya ada tetangga kita non Islam ya, kemudian beliau meninggal, kemudian misalkan keluarganya jauh segala macam, nggak ada yang tahu, sehingga tidak dilakukan pengurusan jenazah dengan kebiasaan atau adat dari agama beliau gitu, entah Nasrani apakah Yahudi. Maka kita sebagai tetangga yang muslim, apa yang wajib bagi kita? Memandikan ini hukumnya sunnah, boleh dimandikan boleh enggak ya, tapi sebaiknya dimandikan. Bukan sunnah, jawaz, boleh dimandikan, enggak dimandikan sama saja, tapi mungkin secara kebudayaan lebih baik dimandikan, ya kan. Terus kemudian dikafani dan dikuburkan, itu wajib ya. Menguburkannya wajib, kalau nggak dikuburkan kita yang dosa. Tapi kenapa? Iya, dikafani juga, dikafani. Iya, dikafani biasa. Kemudian dikafani seperti kita mengkafani orang muslim. Kemudian kita kuburkan seperti itu. Tempelin di tangan maksudnya? Ke tanah. Oh iya, persis. Nah itu kan kebiasaan dari agama, ya kan, agama Nasrani kan. Nah, kecuali ada keluarganya yang mengurus, ya udah kita mah ke tangan. Artinya ya sudah, hormati tetangga kita yang non muslim, ketika meninggal diurus sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi ketika tidak ada yang mengurus, maka kewajiban kita, itu kita tetap harus punya kewajiban untuk memandikan boleh, nggak memandikan juga boleh, tapi wajib kemudian mengkuburkan.
Kafani bagaimana? Kafani boleh dikafani, boleh tidak. Yang jelas wajib dikuburkan dengan baik. Ya, jadi mandikan, dikafani lah, itu lebih baik. Kemudian, tapi tidak ada ritual sholat, kemudian diiringinya la ilaha illallah, nggak ada. Terus ketika kubur tahlil nggak ada, doa bersama nggak ada. Kemudian apa lagi? Ya udah, kubur biasa aja, kubur dengan sopan, dengan baik, itu penghormatan kita karena sesama manusia ya, walaupun agama berbeda, seperti itu. Nah, jadi pengikraran syahadat itu diperlukan untuk itu gitu, untuk mengurus banyak hal, juga termasuk menikah kan. Nah, nikah juga kan harus jelas sih, muslim atau apa segala macam. Baik. Kemudian tadi sifat-sifat Allah SWT disebutkan banyak sekali. Nanti sambil jalan aja kita bahasnya. Kok dibahas satu-satu kepanjang itu. Wa ma'ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta ta'lamu wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Quraisy Abdullahi wa Rasuluh sallallahu alaihi wasallam ila jami'il khalqi. Kemudian makna syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita harus mengetahui dan kita meyakini dan membenarkan, mengimani bahwasannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid itu apa sih Pak? Sayyid. Sini kita Sayyidina gitu ya. Biasanya Sayyidi atau Sayyidina. Itu kalau bahasa Indonesianya tuan. Jadi panggilan untuk memuliakan. Kalau bahasa untuk perempuan puan, ya kan? Tuan, puan Maharani. Tapi Kenapa? Sayyidina Aisyah juga sih. Sayyidah. Tapi kenapa disingkat jadi Siti? Orang Indonesia kan suka begitu. Bukan Siti Aisyah. Iya, seluruh nama-nama wanita-wanita dalam sejarah Islam yang mulia mesti depannya dikasih Siti kan. Siti Hawa, Siti Aisyah. Padahal namanya nggak ada Siti. Itu Sayyidah sebenarnya. Sayyidatuna. Sayyidah. Sadah, Siti. Orang Indonesia kan senang simpel. Nyari yang praktis. Praktis. Nggak mau ribet-ribet. Sayyidah kesuwen itu. Siti. Siti. Makanya kalau orang-orang menyebutkan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Maimunah, Sayyidah Khadijah dan seterusnya. Seperti itu. Sayyidah laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki Sayyid. Kalau Sayyidku Sayyidi. Kalau Sayyid kami Sayyidina. Nah, Sayyid itu adalah sebutan gelar dalam kebudayaan Arab untuk menyebut orang yang paling agung, yang paling mulia secara akhlak dan perilaku di tengah masyarakat. Sayyidul Qaum. Maksudnya Sayyid kaum tersebut, artinya beliau adalah orang yang paling dijunjung, yang paling mulia lah akhlaknya ya, yang dipandang oleh masyarakat, Sayyidnya. Seperti itu. Nah, Rasulullah SAW itu Sayyidu waladi Adam. Sayyidnya anak cucu Adam. Anak cucu Nabi Adam. Jadi kalau di seluruh manusia dikumpulkan, yang paling mulia akhlaknya siapa? Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang bilang Nabi Muhammad sendiri. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya itu adalah sayyidnya anak cucu Adam. Dan ini bukan kesombongan, kata beliau. Jadi beliau menyebutkan itu untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Allah SWT. Kedudukan beliau gitu ya.